Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan apa vertebrata air tentang worm-like animal. Adapun anggota kelompok 3 tersebut yaitu ada saya sendiri, Ahmad Rizalula, kedua ada Miftahul Fauzia, kemudian ada Rachel Marsadawani Alfiamita, Gilang Nur Sadewa, Niputu Ayu Putri Tia Natalia, Rona Pinita Selitonga, Ambar Sugesti, Adinda Kirana Ramadanti Putri, Angga Putra Aditya Pratama, Siti Muanisa, Lailatul Disa Patresna, Dewi Dila Syafira Agustin, Rizka Ainur Rohma, dan yang terakhir ada Maila Agustin Andriano. Lalu untuk yang pertama yaitu pengertian dari worm-like animal. Worm-like animal merupakan hewan yang wujudnya menyerupai cacing, tetapi dalam filmnya tersendiri. Pada worm-like animal ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada Gastrotricha, yang merupakan hewan yang memiliki rambut atau bulu-bulu di seluruh bagian luar tubuhnya. Lalu yang kedua ada Acanthocephala, yang merupakan film dari cacing parasit yang biasa dikenal dengan cacing berkepala duri. Lalu yang ketiga ada Nematomorpha, yang merupakan cacing parasit yang hidup di perairan tawar. Lalu yang keempat ada Gnatostomulida, yang merupakan hewan hermafrodit dengan hanya ovarium tunggal. Dan yang terakhir ada Kinorinca, yang merupakan moncong yang dapat digerakkan. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Gastrotricha. Pengertian gastrotricha. Gastrotricha adalah hewan yang memiliki rambut atau bulu-bulu di seluruh bagian luar tubuhnya. Gastrotricha berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata gaster yang artinya perut dan trix yang artinya rambut. Gastrotricha ini berukuran kecil. Di habitat air tawar, Gastrotricha adalah anggota bentos dan Barbiton. Di lingkungan laut biasanya habitatnya berada di celah pasir. Gastrotricha ini memakan bakteri, alga mikroskopis, dan protista kecil. Selanjutnya yaitu klasifikasi Gastrotricha. Klasifikasi Gastrotricha terdiri dari yang pertama Kingdom Animalia, yang kedua yaitu Subkingdom Eumatozoa, kemudian superfilum yaitu Platyzoas. Namun secara garis besar Gastrotricha ini terbagi lagi atas 2 ordo, yaitu ordo Macrodacioidea dan ordo Chaetonotoidea. Selanjutnya ada morfologi Gastrotricha. Kebanyakan Gastrotricha ini berukuran mikroskopis, kemudian tidak memiliki warna. Bentuk tubuhnya seperti botol, bentuk kepalanya agak jelas, bagian ventral datar, bagian posterior bercabang 2, pada beberapa jenis lainnya dilengkapi organ penempel. Tabung penempel tersebut digunakan untuk menempel sementara pada substrat. Gerakan tubuh Gastrotricha merupakan perpaduan dari kerja otot dan terutama gerakan silia. Otot tersusun dari otot melingkar di bagian luar dan otot longitudinal di bagian dalam. Tubuhnya tertutup kutikula, serta mulutnya terletak di ujung anterior berhubungan dengan paring, usus perut, dan anus yang berada di ujung posterior. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada Gastrotricha. Gastrotricha adalah termasuk hermafrodit primitif dengan frekuensi protandri atau organ jantan yang lebih dulu berkembang, dan kebanyakan spesies mempunyai sepasang testis dan ovum yang menghilang atau mereduksi dari testisnya. Lalu pembuahan atau fertilasi terjadi melalui transfer sperma atau spermatofores. Organ reproduksi yang lengkap mungkin menjadi fasilitas transfer dari sperma dalam beberapa spesies. Lalu perkembangannya langsung tanpa melalui tahap larva. Pada perairan jernih atau air tawar, contohnya yaitu Chaetonotigas, kadang bersifat partenogenesis dengan melalui fase hermafrodit. Partenogenesis ini sendiri merupakan pertumbuhan dan perkembangan embrio atau biji tanpa adanya fertilasi oleh pejantan. Gastrotricha memiliki perkembangan menuju kedewasaan yang sangat cepat dan hanya memiliki waktu hidup hanya beberapa hari saja. Yang berikutnya yaitu sistem pencernaan pada Gastrotricha. Gastrotricha ini adalah pemakan bakteri, detritus, diatom, protozoa kecil dengan gerakan silia sekitar mulut atau faring yang berotot. Lalu mereka menghisap partikel organik dengan otot-ototnya yang ada di faring. Lalu setelah itu, makanan ditangkap dengan menggunakan silia yang berada pada bagian mulut. Kemudian masuk ke faring, lalu masuk ke usus dan berakhir di anus. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sistem pernapasan pada Gastrotricha. Nah, pada hewan Gastrotricha ini tidak ditemukan adanya organ pernapasan. Namun, hewan Gastrotricha bernafas dengan berdifusi. Apa sih berdifusi?
Nah, difusi merupakan suatu pergerakan dari molekul-molekul dari daerah yang berkonsentrasi tinggi menuju daerah yang konsentrasinya lebih rendah. Pergerakan ini dapat melalui membran plasma maupun tidak. Selanjutnya mengenai sistem peredaran darah dan sistem saraf pada Gastrotricha. Pada Gastrotricha tidak ditemukan sistem peredaran darah atau sirkulasi darah. Hewan ini memiliki sel syaraf pusat atau otak yang besar. Otak Gastrotricha terdiri dari massa ganglion. Tiap sisi ganglion terdapat paring yang memanjang sepanjang badan. Alat indahnya berbentuk silia atau semacam sikat yang ada di kepala serta bulu-bulu indera pada permukaan tubuhnya. Beberapa spesies mempunyai bintik mata. Selanjutnya mengenai peran Gastrotricha. Nah, beberapa peran Gastrotricha ini antara lain yang pertama sebagai dekomposer. Yang kedua, dapat mencegah kerusakan pada kapal. Hewan ini dapat mencegah kerusakan. Nah, yang ketiga, keberadaannya dapat menjadi penyumbang makanan. Keberadaannya dapat menjadi penyumbang keindahan pantai. Dan yang terakhir, studi Gastrotricha ini sangat berguna untuk memperbanyak ilmu mengenai asal-usul hewan, evolusi, serta interaksinya. Baik, untuk selanjutnya ada Acanthocephala. Acanthocephala adalah filum dari cacing parasit yang biasa dikenal dengan cacing berkepala duri. Nah, ciri-cirinya sendiri yang pertama memiliki belalai reversibel dan duri yang digunakan untuk menempel pada inangnya. Yang kedua, dilihat dari dimorfisme seksual, pejantan memiliki semen dan bel rahim pada betina. Terdapat dua lingkungan hidup bagi parasit ini. Yang pertama adalah pada lingkungan makro, yang artinya lingkungan ini di mana parasit hidup dalam fisiologi hewan inangnya. Yang kedua adalah lingkungan eksternal, di mana parasit hidup dan berkembang di alam bebas. Yang selanjutnya, Acanthocephala ini termasuk jenis cacing endoparasit. Cacing dewasa hampir banyak ditemukan di usus ikan, sedangkan cacing muda dari banyak spesies lain ditemukan di jeroan, terutama mesenterium dan hati. Ikan yang bertindak sebagai inang parateni. Untuk selanjutnya, klasifikasinya sendiri, yang kingdomnya termasuk Animalia, filumnya Acanthocephala. Nah, menurut Jane et al. 2016, filum Acanthocephala ini dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada kelas Arsiacanthocephala, yang kedua ada Euacanthocephala, dan yang ketiga ada Palaeacanthocephala. Nah, untuk contohnya itu tersedia di kelas masing-masing. Selanjutnya, morfologi dari Acanthocephala, tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu proboscis, nik atau leher, dan trunk. Proboscis secara umum memiliki 3 bentuk, yaitu hollow, sublobular, dan silindrikal. Proboscis berbentuk bulat atau silindris, serta dilengkapi spina yang membengkok. Spina atau baris-baris kait berguna untuk meletakkan tubuh cacing pada usus inang tempat cacing tersebut hidup dan mencari makan. Proboscis tersebut dapat dimasukkan dan dikeluarkan dari tubuhnya. Tubuh Acanthocephala ini yang khas terdiri dari metasoma atau batang yang terletak di dalam lemen usus insang, dan presoma, belalai dan leher dimasukkan ke dalam dinding usus. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sistem reproduksi Acanthocephala. Reproduksi terjadi secara seksual atau kopulasi. Pembuahan bersifat internal. Jantan memiliki penis yang menonjol. Telur berkembang dalam pseudokolum. Struktur organ reproduksi pada Acanthocephala di belakang tubuh menuju bagian belakang tubuh atau ekor disebut ligamen. Jantan memiliki 2 buah testis yang terletak di samping. Ketika vas terbuka, itu menghasilkan 3 divertikula atau vesikula seminalis. Jantan juga memiliki 3 pasang kelenjar mani di bagian belakang alat kelamin atau testis yang dikeluarkan ke saluran vas deferens. Kemudian menonjol ketika bagian belakang terbuka. Sedangkan betina memiliki telur hampir sama seperti alat kelamin jantan yang berbentuk bulat dan memanjang sepanjang ligamen. Sejumlah ovarium yang sudah matang masuk melalui rongga ke dalam tubuh dan kemudian mengapung bersama fluida. Kemudian sel telur dibuahi menghasilkan pembentukan embrio muda di dalam rahim. Terdapat 2 lubang kecil pada saluran rahim yang terletak di bagian belakang agar janin yang lebih matang melewati kedua lubang tersebut masuk ke dalam rahim. Kemudian telur dikeluarkan melalui saluran tubuh. Embrio yang lepas dari induknya dikeluarkan bersama feses melalui saluran pencernaan inangnya. Sistem pencernaan dan ekskresi. Acanthocephala tidak memiliki saluran pencernaan. Acanthocephala menyerap semua nutrisi melalui dinding tubuh mereka.
Untuk memenuhi asupan nutrisi mereka, mereka mengkonsumsi nutrisi langsung di usus inang melalui permukaan tubuh mereka. Beberapa acan cepala memiliki organ ekskresi dan beberapa tidak. Jika ada, sistem ekskresinya terdiri dari protoneperidia. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan waktunya. Perkenalkan, nama saya Gilang Nusrewo. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem syaraf pada acan cepala. Sistem syaraf pada acan cepala terletak pada ganglion pusat sistem syaraf yang ada di balik selubung belalai atau septum. Terdapat dua pasang posterior penghubung tubuh. Masing-masing batang dikelilingi oleh otot-otot. Dan biasanya syaraf otot yang kompleks yang biasa disebut retinaculum. Pada jantan setidaknya juga terdapat genital ganglion. Nah, beberapa papila yang populer mungkin merupakan organ indera. Nah, gambar yang di samping merupakan gambar dari sistem organ atau sistem syaraf pada acan cepala. Next. Nah, pada pembahasan selanjutnya yaitu ada siklus hidup pada acan cepala. Siklus hidup pada acan cepala memerlukan vertebrata sebagai inang utama dan arthropoda sebagai inang perantara. Biasanya dari golongan amfipoda, copepoda, isopoda, atau ostracoda. Inang perantara terinfeksi oleh parasit setelah telur yang dikeluarkan melalui feses dari inang definitif termakan oleh inang perantara. Setelahnya yaitu telur parasit menetas pada alimentary tract dari inang perantara menjadi acantor. Setelah menjadi acantor dilengkapi dengan organ aklik sehingga menembus usus dan berkembang sampai mencapai fase acantella pada serosa usus. Nah, pada fase akhir dari acantella, semua organ-organ sudah mulai berkembang dan menyerupai dewasa, yaitu sudah terbentuk proboscis. Nah, gambar di samping merupakan siklus hidup dari acantocepala yang pertamanya itu ada fase telur, terus menjadi fase acantor 1 dan 3, terus menjadi fase acantella 1 dan 5, terus berkembang menjadi juvenil, dan berkembang menjadi acantocepala dewasa. Next. Nah, pada pembahasan selanjutnya yaitu ada peran acantocepala. Peranan acantocepala sendiri yaitu sebagai hewan endoparasit pada tubuh hewan lain. Nah, biasanya cacing endoparasit yang membutuhkan inang perantara sebelum mencapai inang utama. Dalam jumlah yang besar, acantocepala dapat merusak dinding usus binatang pada vertebrata. Nah, gambar di samping merupakan gambar dari acantocepala itu sendiri. Pada materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang pertama adalah pengertian nematomorfa. Nematomorfa biasa disebut dengan cacing bulu. Cacing ini adalah parasit yang hidup di seluruh dunia. Biasanya anggota dari filum nematomorfa ini hidup di perairan air tawar dan kebanyakan bersifat parasit. Di dunia ini terdapat sekitar 351 spesies nematomorfa yang berhasil diidentifikasi. Para ahli juga sedang memperkirakan ada sekitar 2000 spesies dari filum ini yang belum teridentifikasi. Nematomorfa ini mencakup sekitar 300 spesies air tawar dan 22 genera Gordida dan 5 spesies laut dalam satu genus Nectonema. Nematomorfa ini sering disebut sebagai cacing bulu kuda dengan panjang umumnya 50-100 mm. Klasifikasi dari nematomorfa terdiri dari dua kelas yaitu Nectonematoida dan juga Gordioida. Terdapat 240 spesies yang berhasil teridentifikasi dan secara taksonomi hewan ini masuk ke dalam filum ini. Yang pertama adalah Nectonematoda. Anggota Nectonematoida ini hanya 20 spesies yang hidup di perairan laut, hidup sebagai parasit pada kepiting dan pada anggota Decaploida yang lain. Selanjutnya adalah klasifikasi dari Gordioidea, di mana ada pun klasifikasi dari Gordioidea adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Kingdom Animalia dan dari filum Nematomorpha dan juga kelas Gordioidea. Secara morfologi, Nematomorpha ini merupakan cacing dengan struktur yang kecil serta panjang dan silindris. Struktur tubuh Nematomorpha ini mirip dengan cacing nematoda. Cacing ini tidak bersegmen dengan bagian kepala yang tidak jelas dan tidak ada pelebaran di bagian tubuh. Bentuk cacing ini seperti kumparan benang panjang berukuran panjang. Sebagian besar spesies memiliki ukuran panjang dari 50 hingga 100 mm serta berdiameter 1 hingga 3 mm. Dinding tubuh cacing ini tebal berwarna putih sampai hitam yang tersusun dari selambut kolagen dalam suatu lapisan anyaman helix. Baik, selanjutnya yakni sistem reproduksi dari nematomorfa. Nematomorfa merupakan hewan yang bereproduksi secara seksual atau dioecious.
di mana jantan memiliki 1 hingga 2 testis, sedangkan betina memiliki sepasang ovarium yang memanjang. Nematomorfa memiliki sepasang organ yang berukuran panjang dengan bentuk silindris. Organ kelamin jantan dan betina terpisah. Saluran sperma akan bermuara ke dalam kloaka, begitupun dengan saluran telur atau oviduk. Pada beberapa spesies dapat melakukan kopulasi, di mana jantan akan melakukan gerakan undulasi mendekati betina. Gerakan undulasi merupakan gerakan seperti ombak. Selama kopulasi, jantan akan melingkari cacing betina sampai pada ujung posteriornya. Sedangkan pada beberapa spesies yang lain, jantan akan meletakkan sperma ke permukaan tubuh betina dan betina akan menyebarkan sel-sel telurnya ke dalam air atau area sekitar pantai. Selanjutnya, yakni sistem pencernaan. Secara internal, nematomorfa memiliki outlet longitudinal dan usus non-fungsional. Tidak memiliki sistem ekskresi, pernapasan maupun peredaran darah. Sistem pencernaan mengalami degenerasi karena cacing muda mengabsorpsi makanan dari inang, sedangkan cacing dewasa tidak makan. Oleh karena itu, pencernaan pada nematomorfa dewasa tidak terlalu berguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu syaraf nematomorfa. Syaraf nematomorfa terletak pada anterior dan batang syaraf ventralnya. Syaraf nematomorfa berbentuk seperti cincin. Selanjutnya yaitu siklus hidup pada nematomorfa. Nematomorfa mengalami 4 fase dalam siklus hidupnya. Yang pertama yaitu telur, kemudian menjadi larva praparasit, kemudian menjadi larva parasit, dan yang terakhir menjadi dewasa akuatik. Pada fase larva parasit, nematomorfa akan hidup menempel pada tubuh manusia ataupun arthropoda. Kemudian pada fase dewasa akuatik, nematomorfa akan hidup di air tawar maupun air laut yang keadaan oksigennya sangat banyak. Kemudian yaitu peranan nematomorfa. Nematomorfa berperan sebagai hewan parasit, menempel atau menumpang pada tubuh organisme untuk mencari tempat yang berair. Nematomorfa sangat merugikan hewan yang ditumpanginya, karena nematomorfa dapat menginfeksi hewan-hewan tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah Gnastosmulida. Gnastosmulida atau biasa disebut cacing rahang atau jawworms adalah film kecil hewan laut mikroskopik. Film Gnastosmulida berasal dari kata gnatos yang berarti rahang dan juga stoma yang berarti mulut. Mereka menghuni pasir dan lumpur di bawah perairan pesisir dangkal dan dapat bertahan di lingkungan yang relatif anoksik atau dalam kondisi oksigen rendah. Seperti cacing pipih, mereka memiliki epidermis bersilia, namun berbeda dengan cacing pipih, mereka memiliki 1 silium per sel. Gnastostomida yaitu hewan yang hemaprodit dengan hanya memiliki 1 ovarium tunggal. Gnastostomida adalah sebuah film cacing laut mikroskopis, hidup bebas, tidak bersegmentasi, dan hemaprodit. Uniknya dibedakan oleh epidermis monociliated, yaitu permukaan tubuh di mana setiap sel hanya membawa 1 silium, dan memiliki bagian mulut yang rumit yang terdiri dari rahang berpasangan dan pelat basal yang tidak berpasangan. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi dari kelas Gnastostomida. Adapun klasifikasi dari Gnastostomida adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kingdomnya adalah Animalia dengan superfilum Platyzoa dengan filum Gnastostomida. Spesies yang telah berhasil dideskripsikan dibagi menjadi 2 ordo, yaitu ordo Bursovaginoidea dan ordo Philospermoidea. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rachel. Baik, selanjutnya yaitu morfologi Gnastostomida. Beberapa filum Gnastostomida memiliki ukuran 0,5 mm hingga 1 mm, serta pada umumnya Gnastostomida memiliki tubuh yang transparan. Gnastostomida tidak memiliki rongga tubuh dan tidak terdapat sistem sirkulasi atau pernapasan. Sistem saraf yang dimiliki sangatlah sederhana dan terbatas pada lapisan luar dinding bodi. Mulutnya terletak tepat di belakang kepala setelah mimbar di bagian bawah bodi. Gnastostomida juga memiliki rahang yang memiliki fungsi untuk menggigit mangsanya. Gnastostomida memiliki epidermis bersilia, akan tetapi berbeda dengan cacing pipih, hanya memiliki 1 silia basalnya. Gnastostomida tidak memiliki rongga tubuh serta tidak ada sistem peredaran darah atau pernapasan. Gnastostomida memiliki sepasang rahang putih tua serta disuplai oleh otot-otot yang kuat serta memiliki gigi-gigi kecil. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada Gnastostomida. Gnastostomida merupakan hermafrodit simultan. Setiap individu memiliki 1 ovarium dan 1 atau 2 testis.
Setelah pembuahan, telur tunggal menembus dinding tubuh dan menempel pada partikel-partikel pasir di dekatnya. Kemudian, induknya mampu dengan cepat menyembuhkan luka yang dirasakan. Telur menetas menjadi seperti induknya tanpa tahapan menjadi larva. Nah, pada spesies Austrognatharia christianae terdapat penis dan organ penyimpanan sperma yang disebut bursa. Pada betina juga ditemukan vagina. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada Gnastotomulida. Film ini melakukan pencernaan di mana makanan akan masuk melalui mulut, kemudian menuju faring yang berotot, di mana faring ini akan melalui rahang, atau biasa juga kita sebut dengan jauh, kemudian menuju esofagus yang berukuran pendek, yang akan membentang sepanjang gut, dan makanan pun akan berakhir menuju anus. Anus pada film ini mengalami reduksi, namun pada beberapa spesies ditemui adanya lubang anal atau yang disebut juga dengan anal pore. Dan rahang pada film ini juga adalah ciri khas dari film ini, di mana semua organisme yang mempunyai satu set rahang saja, dan pada beberapa organisme juga ditemukan adanya isolated basal plate. Kemudian selanjutnya ada sistem ekskresi dari Gnastotomulida. Nah, seperti yang kita ketahui, sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Nah, pada Gnastotomulida ini, cairan sisa pembuangan pada film ini nantinya akan diekskresikan melalui Protonephrivia monociliata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk pekerjaannya yaitu apa sih Kinorinca itu? Kinorinca merupakan sekelompok hewan mikroskopis yang terdapat di dalam sedimen laut. Hewan ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata rincos, yang artinya paruh atau hidung, dan kinetikos yang artinya bergerak. Sehingga Kinorinca dapat diartikan sebagai moncong yang dapat digerakkan. Selain itu, hewan ini biasa disebut juga dengan Echinodera, dikarenakan pada kulit tubuhnya terdapat duri yang besar. Kinorinca dapat hidup di daerah lumpur atau pasir di semua kedalaman karena hewan ini termasuk Meiopetos. Mereka juga disebut juga dengan naga lumpur atau mud dragon. Kinorinca termasuk film bertubuh kecil sekitar 1 mm atau kurang, khususnya untuk satu spesies ya, dari cacing laut. Pada tubuhnya, Kinorinca memiliki 5 atau 6 cincin dari duri bengkok di atas kepala mereka, dan penampilannya tersegmentasi dari tubuh mereka. Sifat tersegmentasi dari tubuh mereka ini merupakan refleksi dari cincin piring putih pula yang mengelilingi tubuhnya, tidak homolog dengan segmentasi cacing Annelida atau Arthropoda. Lalu selanjutnya yaitu klasifikasi dari Kinorinca itu sendiri. Untuk kingdomnya yaitu Animalia, untuk filmnya Kinorinca. Lalu untuk ordonya terbagi menjadi 2 yaitu Homalorhagida dan Cyclorhagida. Di bawah ini merupakan contoh dari Kinorinca itu. Untuk yang kiri yaitu Echinoderus komatsui, itu merupakan contoh Kinorinca dari ordo Cyclorhagida. Dan yang untuk sebelah kanannya Pionopias Zeliancaceae itu merupakan contoh Kinorinca dari ordo Homalorhagida. Lalu untuk morfologi Kinorinca, film Kinorinca merupakan film yang berasal dari invertebrata laut kecil yang memiliki ukuran tubuh tidak lebih dari 1 mm, yang kurang lebih berada atau tersebar luas di daerah lumpur atau pasir laut zona intertidal. Namun, film Kinorinca ini memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan film Rotifera dan film Gastrotricha. Namun, pada bagian kepala dan tubuhnya tidak jelas. Kinorinca berukuran kurang dari 0,5 mm, tetapi lebih besar dari atau sama dengan 0,1 mm. Tubuh Kinorinca berbentuk simetri bilateral, di mana perbedaannya dimiliki Kinorinca yaitu pada bagian kutikula lebih jelas dengan segmen pemisahnya yang disebut juga dengan zone test. Kepalanya disusun oleh segmen pertama dan lainnya. Pada jenis dewasa terdiri atas 11 segmen yang merupakan bagian tubuhnya. Kutikula pada setiap segmen biasanya dibagi pada bagian di dorsal dan 2-3 bagian yang terletak di bagian ventral. Pada bagian dorsal yaitu sisi median dan lateralnya terdapat jarum atau duri yang agak melengkung di sekeliling tubuhnya. Begitu pula di bagian lehernya yang disebut juga dengan spiny neck. Duri tersebut dapat digerakkan dan berlubang yang terisi dengan jaringan epidermal. Biasanya Kinorinca memiliki tabung adhesif yang terletak pada permukaan ventral dari tubuh bagian anterior. Namun ada pula spesies yang memiliki sejumlah tabung adhesif di bagian lateralnya.
Pada permukaan ventral dari tubuh bagian anterior, terdapat pula spesies yang memiliki sejumlah tabung adhesif di bagian lateralnya. Itu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada Kinorhyncha. Nah, Kinorhyncha merupakan hewan dengan organ reproduksi jantan dan betina yang terdapat pada individu yang berbeda atau bisa kita sebut dengan istilah dioeceous. Nah, pada hewan ini terdapat sifat lain seperti adanya perubahan jenis kelamin dari jenis kelamin jantan kemudian berubah menjadi jenis kelamin betina dan begitu pula sebaliknya. Nah, istilah ini kita sebut dengan sexual dimorphism atau dimorfisme seksual. Nah, pada Kinorhyncha sendiri terdapat ovarium di bagian tengah tubuh dan organ-organ sekunder yang terdiri atas tuba fallopi atau aviduct. Nah, pada jenis kelamin jantan terdapat reproduksi dengan satu pasang genofore dan satu pasang testis. Kemudian pada alat reproduksi jenis kelamin jantan bentuk spermaduct atau saluran sperma yang di ujungnya itu terdapat 2 hingga 3 jumlah duri atau duri ini biasa kita sebut dengan spicula penial. Nah, yang selanjutnya yaitu reproduksi dan embriologi. Nah, pada reproduksi dan embriologi Kinorhyncha akan dilakukan dengan fertilisasi internal yang terjadi di semua musim reproduksi. Dari 3 sampai 6 telur yang dihasilkan setelah reproduksi akan berkembang secara eksternal. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi yang masih muda, Kinorhyncha yang tak bersegmentasi ini, yang tanpa duri dan kepala di dalam bentuknya, dengan saluran pencernaan yang belum utuh juga atau belum lengkap, mereka dapat menjalani kehidupannya dengan cara mengganti kulit atau molting secara berturut-turut sebelum menyerupai Kinorhyncha yang sudah dewasa. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem pencernaan dan sistem ekskresi. Pada sistem pencernaan, Kinorhyncha mempunyai mulut anterior yang berbentuk seperti kerucut prostusible yang dikelilingi oleh skalits dan dipersenjatai dengan gaya oral. Nah, yang kedua yaitu faring yang dilapisi dengan kutikula dan dikelilingi oleh otot. Lalu kerongkongan dengan 2 pasang kelenjar ludah dan 2 kelenjar pankreas. Dan yang keempat yaitu dari perut ke usus. Nah, di dalam perut dan hingga usus ini, Kinorhyncha itu dari perut hingga usus itu tak bersilia pada jaringan kolumnar epitel. Nah, yang terakhir yaitu hindgut dan anus terminal terdapat sphincter sebelum hindgut dan anus. Nah, kemudian kita beralih ke sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi Kinorhyncha ini masih berupa ginjal sederhana atau protonefridia. Ini merupakan referensi yang kami gunakan selama pengerjaan presentasi kami kali ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.